Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kafah Perspektif edisi 185. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan Allah. Beberapa waktu yang lalu PGI atau Persatuan Gereja Indonesia telah melayangkan surat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan isi surat itu adalah permintaan dari PGI untuk merevisi buku pelajaran agama Islam yang selama ini beredar di level tertentu di sekolah yang ada di Indonesia. Disinyalir isi daripada buku agama tersebut sedikit menyinggung pemeluk agama lain. Nah, sahabat dakwah Tangsel dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya peristiwa ini sangat menggeliti kita. Betapa tidak? Sebuah organisasi di satu agama tertentu kemudian mencoba untuk mengintervensi kurikulum pendidikan di agama yang bukan agama dia, yaitu agama kita. Tentunya kita semua memahami toleransi. Kita semua sepakat di mana batas-batas interaksi antar pemeluk agama. Sehingga jika ada pihak-pihak yang mencoba melintasi batas, tentunya kita tidak boleh diam. Tentunya kita berhak bersuara karena ini menyangkut hak kita selaku pelaku agama, pemeluk agama dalam mendidik anak-anak kita sendiri. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Berkaitan dengan pendidikan agama Islam, wabil khusus pendidikan tentang akidah, tentang keimanan. Di dalam Islam sudah ada rambu-rambu yang tegas dalam persoalan akidah ini. Wabil khusus bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, akidah mengajarkan kepada kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Juga dalam Al-Quran jelas Allah mengecam orang-orang yang mencari agama lain selain Islam. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang mencari agama lain selain Islam tentu dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka Allah tidak akan menerimanya. Jadi jelas Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan kita sebagai muslim dan inilah keyakinan yang sangat mendasar yang senantiasa ditanamkan oleh para ulama, oleh para pendidik, oleh para guru ke dalam benak para anak didiknya, generasi kita. Juga dalam hal kaitannya dengan menyikapi doktrin daripada agama lain, Islam memiliki rambu-rambu yang jelas. Umpamanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafirlah orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah satu dari tiga. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Telah kafirlah orang yang meyakini, mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Ini ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran sehingga menjadi materi yang mendasar dalam bab keimanan yang harus diajarkan kepada anak didik kita. Nah, oleh karena itu, sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada, poin-poin tersebut, dasar-dasar keimanan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena itu sudah menjadi doktrin yang mendasar. Karena ketika seseorang yang mengaku muslim keluar dari doktrin tersebut, maka bisa dikatakan dia telah meninggalkan keimanannya, telah menanggalkan keislamannya. Dalam Mujam al-Wasit dikatakan tentang definisi kafir. Apa itu kafir? Kafir adalah status orang yang mengingkari
wahdaniyah yang pertama, yaitu mengingkari keesaan Allah. Dan yang kedua, orang yang mengingkari an-nubuwah, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah orang yang mengingkari risalah, mengingkari adanya risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Mana di antara salah satunya kemudian diingkari oleh kaum muslimin, oleh seorang yang mengaku Islam, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Apalagi kalau tiga-tiganya diingkari. Ya. Jadi dalam Islam sudah jelas definisi iman, definisi kafir, ya, sudah jelas juga penyikapan kita terhadap agama lain, dan kita juga meyakini bahwa Quran itu adalah saksi atas kitab-kitab sebelumnya. Quran menjadi penentu atas kitab-kitab sebelumnya, mana yang kemudian dilanjutkan sebagai syariat Nabi Muhammad SAW dan mana yang kemudian ditinggalkan. Sehingga ketika diturunkan Al-Quran, kita umat Islam meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Baik kitab Injil, kitab Taurat, maupun kitab Zabur sudah tidak berlaku lagi untuk umat manusia. Dan ini keyakinan yang mendasar pada diri kaum muslimin. Sehingga ini tidak bisa diganggu gugat oleh siapa. Sahabat dakwah Tangsel dimanapun Anda berada. Yang memprihatinkan adalah ketika PGI dalam hal ini melayangkan surat tersebut kepada Kementerian Agama, kemudian Bapak Menteri Agama dengan sigap langsung menindaklanjuti surat tersebut, menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menyelidiki materi di dalam buku pelajaran agama Islam. Sungguh ini sangat memprihatinkan. Betapa tidak, sebuah usul dari sebuah organisasi keagamaan yang kemudian sudah terang benderang ada upaya yang melintasi batas kewenangan mereka, kemudian disambut oleh Menteri Agama. Kita umat Islam harus mewaspadai hal ini. Karena jika tindak lanjut ini dilanjutkan, diproses oleh pihak-pihak yang ditunjuk kemudian oleh Kementerian Agama, maka setidaknya ada dua hal yang mengancam kita dan mengancam generasi kita. Yang pertama adalah menguatkan pluralisme. Ya, menguatkan pluralisme. Ini bahaya. Karena di tengah upaya gelombang untuk mengarus utamakan moderasi Islam, mengangkat pluralisme ini adalah salah satu senjata untuk menyingkirkan apa yang disebut oleh sebagian pihak sebagai doktrin-doktrin radikal. Yang pada hakikatnya bukanlah doktrin radikal, melainkan memang doktrin utama dalam Islam. Dan pluralisme ini bisa mendangkalkan akidah. Karena poin penting dari keyakinan atau paham pluralisme adalah menganggap semua agama itu sama, menganggap semua agama itu setara, sehingga tidak boleh ada satupun agama yang menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain. Ini berbahaya dan bertentangan dengan akidah kita, karena akhirnya kita menyatakan bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas upaya seperti ini adalah upaya mendangkalkan akidah. Dan ingat, Majelis Ulama Indonesia jauh-jauh hari sejak tahun 2005 sudah memfatwakan haramnya paham pluralisme. Maka pengajaran doktrin-doktrin akidah Islam yang benar, yang sesuai dengan akidah Islam, sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan pengajaran para ulama yang lurus, ini harus kita bentengi. Ini harus kita lindungi dan tidak boleh diintervensi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahaya bagi kita adalah semakin menguatnya sekularisme. Di dalam sekularisme kita tahu pesan utamanya adalah memisahkan agama dari kehidupan. Pesan utamanya adalah agar area publik tidak kental dengan seruan-seruan agama. Kita sudah melihat ada upaya-upaya seperti itu. Misalnya SKB Menteri yang kemudian menjadi kontroversi tengah-tengah masyarakat karena melarang sekolah untuk mewajibkan busana agama tertentu. Padahal itu bagian dari pendidikan, dan padahal di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan hal tersebut tidak pernah ada pemaksaan terhadap siswa yang berlainan agama. Sehingga dipahami ketentuan
keharusan menggunakan jilbab bagi siswa muslimah misalnya. Ini adalah bagian dari pendidikan. Di mana lagi kalau bukan di sekolah kita melaksanakan pendidikan seperti itu. Tetapi upaya-upaya yang ada menyiratkan kepada kita adanya program sekularisasi, semakin menguatkan sekularisme. Nah, maka kita patut waspada bahwa dengan upaya intervensi baik dari organisasi agama maupun dari Kemenak untuk mengotak-atik kembali materi pengajaran agama Islam di buku-buku sekolah, kita patut waspada ini akan menguatkan sekularisme. Ini akan semakin menekan institusi pendidikan agar tanda kutip tidak terlalu kental mengajarkan materi akidah Islam, mengajarkan agama Islam. Sahabat Dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, fenomena seperti ini akan terus berlanjut, akan terus berulang, karena berakar dari satu akar masalah, yaitu tidak diterapkannya Islam sebagai ideologi, sebagai dasar kehidupan, sebagai sistem bermasyarakat bernegara. Maka dari itu sudah tepat jika para dai, para ulama menyerukan kepada kita semua untuk meneguhkan komitmen kita memperjuangkan tegaknya syariat Islam di bumi Indonesia kita tercinta ini, agar akidah Islam terlindungi dari pihak-pihak yang ingin merongrong kemurnian akidah Islam. Mari kita jaga kemurnian akidah Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.